Saya tahu saudara menantikan puji-pujian yang luar biasa. Cuma saya tahu banyak tadi bilang mau pulang, ditunggu pesawat. Jadi biar tidak kehilangan ya bagian yang terakhir. Berapa banyak saya percaya Tuhan masih menyimpan yang terbaik sampai terakhir. Amin. Ayo bangkit berdiri semua. Ya dah, bangkit berdiri. Ya, kiri kanan katakan I'm anointed, I'm ready, I'm willing. Send me Lord. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, silakan duduk. Untuk menghadapi yaitu penyesatan akhir zaman, tidak cukup pengetahuan, tidak cukup sekolah tinggi teologi, nggak cukup saudara. You need the unction from the Holy One. Saudara perlu pengurapan dari Yang Maha Kudus. Dari apa yang disampaikan Pak Frankie tadi, yang paling saya tangkap apa? Banyak orang berkata soal ability. Yang Pak Frankie sampaikan dan itu betul-betul benar adalah availability, ketersediaan. Ada orang tanya pada saya, Arifin, kenapa kamu yang diutus Tuhan ke Bali? Saya bilang mungkin yang lain gak mau. I'm available. Ability akan mengikuti. Ya, berapa yang available for the Lord? Banyak yang berkata begini, oh I saw the Lord, I saw the King. Send me, dan dia berkata, oh siapa yang akan diutus? Oh Lord, send him, send Frankie. No, send me Lord. Oke, mari saudara, saya mau berbicara pada beberapa saudara yang seperti dikatakan Frankie tadi, yang lagi downhearted, yang merasa tertekan, yang merasa tertindas. Saudara Doni Lewakabesi berkata, itu Mazmur 119 ayat 67. Sebelum tertindas aku menyimpang. Sebelum tertindas aku menyimpang. Ayat 71. Ya. Tetapi ketika tertindas aku mempelajari ketetapan-ketetapanmu. Untuk mereka lah. Saudara dengar tadi yang hebat-hebat, yang highlight, yang ya. Tapi ada juga yang berkata, maybe that's not for me. Saya memberikan pesan pada saudara. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 5. The unction from the Holy One. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarukan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Apa itu pangkal? Pohon yang ditebang. Bagi yang tidak berbuah, kapak telah tersedia di akar pohon. Kalau saya pergi ke Taman Getsemani, saudara bisa melihat yaitu pohon yang usianya hampir 2000 tahun. Sebab ketika saudaraku Romawi masuk, semua pohon ditebang. Dan ketika saudaraku abad yang lampau, yaitu saudara ketika Turki meninggalkan Israel, bumi hangus. Pohon-pohon kurma semua ditebang. Tetapi ada pohon zaitun yang tetap bertumbuh. Firman Tuhan berbicara tentang sang tunas. Perayaan Natal kita tahun ini judulnya The Nazarene. Katakan The Nazarene. Nazarene itu orang Nazaret. Dari Netzer. Katakan Netzer. Netzer itu apa saudaraku? Branch. Itu nama Tuhan Yesus. Sekolah kita mempersiapkan pemimpin sejak dini. Namanya sekolah Tunas Daud. The Branch of David. Nah saudaraku, untuk yang seperti merasa pohon ditebang tadi, ada Ayub, kitab Ayub saudaraku. Ayub pasal yang sebentar, dalam kitab Ayub pasal 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila tebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua, sudah lama dalam tanah, dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah apa? Yang keras. Dan dikeluarkannya ranting seperti semai.
sprout, akan bertunas. Siapakah air itu? Roh Kudus. Dan dia ada di ruangan ini. Coba saudara mencium air. Feel His presence. More than feel, know His presence. Saya adalah tunggul itu yang sudah ditebang. Saya bangkrut, hampir mati. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya, Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, seperti pohon aras di Lebanon. Nah saudaraku, bagi kita masih ada harapan. Beritahu kiri kanan, masih ada harapan bagimu. Tak selamanya. Penggemar Kris Manusama. Saudara, mungkin saudara pergi ke sini, maybe ini the last conference for me. Mungkin ada beberapa saudara berkata, aku mau ketemu Om Frankie, saya mau ketemu Ibu Kristi, mau ketemu Pak Arifin. I give up. Apa bedanya juara dengan pecundang? Saudaraku, ketika dihitung sampai angka 6, ya sudahlah saya menyerah. Tapi juara boleh knock down, tidak pernah knock out. I may be knocked down but never knock out. Amin. Tidak pernah berhenti berharap. Sebab apa? Roh Kudus adalah roh kebangkitan. Selalu ada hari ketiga buat saudara. Ada orang yang berkata, Pak Arifin tidak tahu suami saya, tidak tahu istri saya, tidak tahu apa yang saya hadapi. I don't care. Kalau bicara akar, bicara orang tua, Pak Arifin nggak tahu betapa buruknya reputasi bapak saya. I don't care. Cium air itu. Seperti rusa sungaimu, rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Cium air itu. Oh haleluya, the presence of Jesus. Selamanya. Kalau seekor rusa dikejar oleh harimau, binatang buas apapun, gerombolan serigala, yang dia cari adalah sungai. Dia lompat masuk ke dalamnya, cuma kelihatan hidungnya. Dan dia buka mulutnya. Dia minum air sebanyak-banyaknya. Itu yang saudara perlu lakukan. Datang kemari, terima semua. Pak Roni ketika masuk, yang bahaya itu bukan corona. Memang corona menyerang paru-parunya. Tetapi roh ketakutan menyerang kepalanya. Mati kamu. Betul Ron ya? Mati kamu. Mati kamu. Saya percaya buku itu akan jadi berkat buat banyak orang. Buktinya ada sponsor 2.500. Tetapi saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Kalau berperang, know your God. Know yourself, know your enemy. Kamu tidak akan mati, tapi hidup. Dan akan memuliakan Tuhan. Kamu akan menikahkan putrimu. Dan kamu akan menggendong cucumu. Cuma masalahnya tahun ini 4 kali ya. Alasan gendong cucu. Setiap kesempatan soal dia hubungi Amerika. Sayang. Dan dia nyanyi buat cucunya. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kamu termasuk yang tadi in memoriam tadi.
Kita ini orang berbahaya buat iblis, saudara, sebab tidak takut mati. Amin. Betul. Kalau bukan kemurahan Tuhan, orang lain yang berdiri di sini. Dan di situ ada Timotius Arifin. Sebab istri saya sudah dapat berita pakai Facebook, saudara. Selamat jalan pahlawan iman pendeta Arifin. Kamu terintimidasi sayang? Enggak, lebih berbahaya lagi satu ini. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Roh Yahweh, roh Tuhan ada padaku. Ayat kedua. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nanti saya akan terangkan. Ya. Tapi kita baca dulu dari The Passion Translation, bagus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. The Spirit of Yahweh will rest upon him. The Spirit of extraordinary wisdom. The Spirit of perfect understanding. The Spirit of wise strategy. The Spirit of mighty power. The Spirit of revelation. And the Spirit of the fear of Yahweh. Bahkan yang ayat selanjutnya dikatakan kesukaannya. Bahasa aslinya his scent. Baunya takut akan Tuhan. Coba bau tetanggamu. Bau apa dia? Baunya takut akan Tuhan. Saudara perhatikan. Ini 7 branch menorah. Tampilkan di situ. Biasanya ini di atas itu. Ini lebih panjang sedikit. Sebab ketika diberi minyak, apinya dia harus diambil dari sini. Inilah yang membedakan kita dengan apapun, kepercayaan apapun di sini. The Spirit of YHWH. Saya ketemu seorang teman dan kita berbincang, dia namanya Mr. Wexler dari Jerusalem. Dia yang mengadakan, saudaraku, breakfast meeting antara Kristen dan para pemimpin Israel. Kadang-kadang presidennya datang, perdana menteri atau menteri apapun, dan dia cerita. Karena YHWH itu tidak bisa diterangkan dengan apapun. Ada yang bilang Jehovah, tidak mungkin. Karena tidak ada huruf J, yang ada Y, ya kan? Ada yang bilang Yehuwa. Dia bilang, kalau YHWH saya baca Yahweh. Yahweh itu artinya aku adalah. Jadi kalau kamu sakit, aku doktermu. Kamu diserang orang, aku pembelamu. Kamu kekurangan, aku penyediamu. Dan Yesus dalam hidupnya berkata, I am. Hanya Allah yang berkata I am. Jadi saudara yakin lebih besar Dia yang di dalam kita daripada roh di dalam dunia. Pak Frankie dan Ibu Memen, Ibu Memen itu dengan istri saya dua-dua ada persamaan apa? Saudaraku, wonderful homemaker dan necis. Dari plafonnya keluar batu, betul ya Pak ya? Sampai ada yang dipasangi helm ya, atau pakai panci Pak. Pakai helm beneran ya. Batu dari plafon. Tapi kuasa gelap itu punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang ada di dalam saudara. Ingat yang dikatakan Pak Roni, mesti dipencet dulu. Beritahu kiri kanan, gua pencet juga loh. Gitu. Saudara, kalau isinya sampah ditekan keluar sampah. Kalau isinya beras ditekan keluar beras. Tapi kalau penuh roh Tuhan yang keluar kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dan keselamatan dan berkat. Lalu kemudian ada perkataan N. Wisdom and understanding. Menarik sekali dalam ayat kedua itu. Dalam bahasa aslinya ada perkataan dan. Jadi harus ada keseimbangan saudara. Ya, saudara perhatikan situ. Roh hikmat dan pengertian.
Banyak masalah dalam keluarga, dalam pelayanan selesai kalau punya spirit of understanding. Saudara mungkin 9 bulan yang lalu kan ada cerita lucu ya. Ada seorang wanita maki-maki seorang nenek, ya, dan nyebut dia anaknya jenderal, saudaraku. Lalu ketika dia minta maaf, dia berkata, tolong mengerti, saya sakit gigi. Dan saya sudah kena HIV, hasrat ingin pipis maksudnya. Alias kebelet saudaraku. Kebelet masa kurang ajar gitu kan, terlalu juga ya. Tapi saudaraku, hikmah tidak cukup. Menarik sekali, coba tadi kembalikan yang ayat kedua itu. Saya suka terjemahan The Passion, tidak semuanya bagus. Karena itu terjemahan cuma satu orang kan, Brian Simmons. Tetapi di sini dikatakan spirit of extraordinary wisdom. Itu yang ada pada Kristus. And the spirit of perfect understanding. Saudara, seorang wanita tertangkap basah berzina. Ini bedanya agama dengan kerajaan. Menurut hukum Musa, menurut tata gereja, harus dihukum seberat-beratnya, dirajam dengan batu sampai mati. Kalau pelajari firman Tuhan, jangan tebang pilih dong. Namanya berzina, itu tidak bisa sendirian. Maaf ya, maaf. Kalau masturbasi bisa sendirian. Itu monyet di Ubud. Sekarang masturbasi pakai batu, saudaraku. Ketularan manusia. Mana ada monyet pakai sex toys? Iya kan? Tapi ini yang dihukum cuma yang wanita. Yang pria itu ada rekayasa. Iya, sulit loh menangkap basah. Tapi ada yang baru tertangkap kering aja sudah dihakimi orang banyak, saudara. Yesus diam menulis di tanah. And the spirit of perfect, wonderful, extraordinary wisdom. Barang siapa tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia melemparkan batu yang pertama kali. Mulai yang tua, yang jenggotnya paling panjang, jubahnya paling banyak mundur, diikuti yang lain. Ada banyak orang yaitu spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi kira-kira gini, dia tulis di sana, saudaraku. Ayub tanggal sekian, istrinya si Anu. Kan ngelihat ya, itu kira-kira imam besarnya, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita melihat itu harus ada pada saudara dan saya. Karena apa? Ada roh Yahweh. Jadi jangan pernah putus asa. Saudara, suffering itu sesuatu yang normal buat orang percaya. Sejak kita ikut Tuhan, aduh saudara, aniaya demi aniaya, fitnah demi fitnah. Saya beri nama fitnah itu fitnamin. Amin. Lalu branch yang kedua dikatakan the spirit of counsel. Nama Tuhan Yesus apa? Wonderful Counselor. Sebetulnya 5 nama Yesus, bukan 4 ya. Wonderful itu sendiri, Counselor itu sendiri. Wonderful itu Pele, pembuat mukjizat. Tetapi He's the wonderful counselor karena luar biasa. Kalau saudara sekalipun muda, orang yang datang padamu minta counsel. Banyak pemimpin di sini bukan orang Kristen datang ke rumah saya minta saya ngartikan mimpinya. Saya tidak usah cerita itu. Atau minta hikmat. Saya akan pindah Jakarta atau tidak, Pak? Bukan Kristen. Mereka datang pada saudara karena roh Tuhan yang ada padamu. Karena roh nasihat dan roh keperkasaan itu ada padamu. Kalau tidak seimbang repot saudara. Nanti kita jadi pesulap merah atau Gus Samsudin. Karena Yesus berkata, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya ulangi bagi mereka yang belum pernah dengar apa yang saya sampaikan. Di Israel,
Saya kaget saudaraku, ada pengkhotbah sangat terkenal orang Asia tapi di dunia. Dia kasih contoh orang yang diberkati itu atau siapa? Salomo. King Solomon. Di Israel namanya the foolish wise man. Di Israel nama daripada Simpson the weak strong man. Dia bukan gibor, dia selebor. Saya kaget saudaraku. Jadi yang dianggap blessing itu cuma materi. Dia salah minta. Seharusnya saudaraku dia minta ini. The spirit of the fear of the Lord. Kita baca ayat 3-5 biar lengkap dulu. Kesenangannya. And he will find his delight in living by the spirit of the fear of the Lord. Kebetulan singkatan nama saya, akronim nama saya itu inisial saya TAT. Singkatan apa? Takut akan Tuhan. Sebab saudaraku, saudara bisa jadi sarjana sebelum SD dulu. Saudara tidak bangunan tidak jadi sebelum fondasinya dulu. Fondasinya adalah takut akan Tuhan. Mari kita semua hamba Tuhan di sini minta apa? Takut akan Tuhan. Dan apa tanda seorang ada hikmat Tuhan? Dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ayat keempat. Tetapi yang menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan pada orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Yang mengajar bumi dan perkataannya seperti dengan tongkat. Tongkat kuasa, scepter. Dan nafas mulusnya yang membunuh orang fasik. Saudara yang kasihan Tuhan, bagaimana Yesus membunuh antikris? Dengan nafas mulutnya. Tapi ada beberapa orang memang nafas mulutnya bisa membunuh saudaraku. Ayat kelima. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Dari ikat pinggang ini kedodoran saudara ya. Sebab ini kebesaran satu nomor. Jadi kebenaran harus tetap jadi ikat pinggang. Saya tunjukkan prakteknya. The Magnificent Seven. Kisah daripada 7 diaken. Tunjukkan roh apa saja yang ada pada mereka. Nggak usah dibaca. Karena ini semua hamba Tuhan. Nah ini saudara capture ini. Number 1, the spirit of Yahweh. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Ini manifesto dari Tuhan Yesus ya. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Itu bupati ndak khotbah. Loh, sama aja. Karena dia mbak kabar baik buat orang miskin, bukan? Development of the poor. Bukti. Full of wisdom. Full of faith. Dan ayat 4 dan 5 ini gandeng. Full of grace and power. Mana duluan? Power atau grace? Full of grace and power. Saya ketemu banyak orang. Sekarang ini dinilai Pak. Untung Pak Franky bilang kan. Dulu bangga. Saya juga ada gitu Pak. Sebab kita berdua ini tukang usir setan. Saya bangga sekali kalau setan ngancam saya. Arifin aku bunuh kamu, ketawa saya. Berarti aku ngerusak kamu ya. Kayak ya bahasa Surabaya yes so. Tapi enggak punya ini, enggak punya grace. Ketika saya bertobat, saya masih keras. Jadi kedua bapakmu ini memang kaku dan keras saudaraku. Ya. Ini adik saya ini Andrian, berdiri. Tak kenalkan ya. Kita begitu kompak sampai kita istrinya kakak adik saudara ya. Andrian ini ketika saya baru 2-3 tahun, saya dipakai Tuhan di mana-mana KKR. Saudaraku dia bilang gini, kalau lu masih keras sama istri lu, gua turunin lu dari mimbar.
Senang enggak punya adik seperti itu? Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Full of power but not full of grace. Full of grace and full of power itu baru betul. Nah, kita baca Kisah Rasul 7 dari Musa, dari Abraham, Musa, David, semua sampai Kristus. Stefanus is full of the word of God. Pak Roni yang membuat pernyataan, pelayananmu tidak lebih dari pengenalanmu akan firman Tuhan. Tidak akan lebih dari itu. Dan akibatnya engkau tidak menghakimi orang dari kata orang. Saudaraku, nama Yesus itu ada dua telinga, saudara. Mendengar dua sisi, mendengar dari surga dan mendengar yang di sini. Dua telinganya. Tapi mulut cuma satu. Saudaraku, full of understanding. Kiranya kita minta ini dari Tuhan. Baru yang terakhir. Mereka melihat wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Mereka tidak bisa melawan roh yang mendorong dia berbicara. Apa yang mendorong kita bicara? Kita bisa full dalam segala hal. Ada orang full of envy. Ada orang full of dengki. Sebab telinga ini mencecap perkataan. Seperti lidah mencecap makanan. Apa yang keluar dari hidup kita, saudara? Dipilih 7 orang. Di mana para penatuannya mengkhususkan diri dalam doa dan firman Tuhan. Sekali lagi, yang berbahaya itu adalah saudara, betul-betul penyesatan. Tahun 2023 saya beri nama The Year of Empowering Grace. Amin. Power itu bukan orang geletak, oh hebat dia. Sebab ketika saya doa dia terpental 5 meter. Oh belum apa-apa. Kalau saya doa tertempel di plafon. Jangan percaya yang begitu itu. The Holy Spirit is a spirit of grace. Dan lebih daripada itu, the Holy Spirit is spirit of holiness. Tidak menjatuhkan keputusan karena dengan gegabah. Sebab apa, saudaraku? Punya hikmat luar biasa. Coba kembali pada ayat 2 tadi, ada yang menarik, saudara. Dulu mama saya ngajarkan, dia pakai bahasa Belanda, saya terjemahkan aja. Saya bilang gini, siapa yang tidak kuat harus cerdik. We need sterk is Muslim saint. Mesti berhikmat. Dan di sini kita lihat the spirit of wise strategy. Di Indonesia pada zaman Samkok yang disembah itu adalah Kwankong, bukan? Yang mukanya merah itu, jenggotnya panjang, bawa golok yang gede. Tapi di Cina dia tidak disembah, yang disembah itu yang halus bawa kipas tuh, juga liang. Strategis. Pulang dari sini menghadapi apapun, kita harus minta dari the Lord yang adalah saudaraku, seorang strategis. Sebab kita tidak bisa memakai cara dunia. Orang kasar pakai okol. Orang licik pakai ikil. Orang pandai pakai akal. Tapi anak Tuhan memakai strategi Tuhan. Karena itu saudara, selama 2 tahun ini dipimpin oleh Ibu Kristi, maka gereja kita ada lumbung Yusuf. Beri kepada sesama jemaat, kedua pada seseiman, yang ketiga pada sesama manusia. Dan beberapa tempat, ya khususnya ini saudara David ini, tetangga-tetangganya diberkati. Sebab itu hati Tuhan. Oh jangan kasih beras, nanti jadi Kristen beras. Loh, mereka lapar. Saudara yang kasih Tuhan, ke-7 orang ini apa semua jadi hebat? Enggak juga.
Ada di situ Nikolaus yang akhirnya sesat. Tetapi Philip dan Stephen, saudaraku, mereka semua penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan hikmat, full of grace and full of power. Saya berdoa supaya saudara saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang full of grace, full of power. Because love is power. Berapa banyak saudara percaya wisdom is power? Orang yang berhikmat lebih kuat daripada orang yang mengalahkan 5 kota. Saya ulangi, firman Tuhan yang berkata, orang yang berhikmat lebih kuat daripada orang yang mengalahkan 5 kota, yang menguasai 5 kota. Hari-hari ini more than ever kita perlu roh takut akan Tuhan. Kita melihat rekan-rekan kita bertumbangan, saudaraku. Bahkan yang sudah mendekati usia tinggal finish. Saya ulangi sekali lagi. Dan saya mau terangkan juga. Saya tidak mau bicara panjang karena habis ini kita perjamuan kudus. Dan setelah itu kita akan celebration. Kita akan memasuki tahun Yahudi 5783. 25 September jam 6 sore. Kita memasuki tahun Hebrew 5783. The year of exposure ataupun revealing. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah pakai toa. The year of revealing. Mendekati bulan September, tidak usah tunggu. Sudah mulai banyak disingkapkan. Tetapi menghadapi tantangan kita tahu siapa diri kita. Know your God. Know yourself. And know your enemy. Sebab kita mengetahui dalam Efesus 6. Kita mengetahui tentang rencana ataupun strategi iblis. Kita harus tahu itu. Saya sampaikan pada waktu pembukaan bagaimana saudaraku RLS secara khusus yang bahaya itu perang saudara. Taiping Rebellion 70 juta orang mati. Tetapi puji nama Tuhan saya berdoa, kalau ada yang merasa sudah seperti tunggul yang sudah berdebu, sudah lama nothing happen, tidak ada kegerakan, ciumlah air itu dan akan bertumbuh kembali, bersemi kembali, bertumbuh besar kembali. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Wah, Pak Arifin, saya sudah gak ada harapan. Oh ya, lu gak punya Yesus? Ada teman saya pengusaha di Surabaya, opa daripada Ian yang kemarin bersaksi di sini, Bapak Prawiro Maruto. Satu hari dia ditipu. Tipuan model baru, saudaraku. Ketika mengimpor satu barang, isinya batu, saudara. Dia bangkrut. Tapi dia panggil semua orang yang dia harus bayar. Dia bilang, selama salib ini ada di kantor saya, gua bayar lu semua. Sebab Yesus itu bangkit untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Betul, Pak Jonathan kan bilang, loh kalau memang tujuannya cuma keselamatan, kenapa kita disembuhkan? Mana Pak Bram? Pak Bram, saya sangat bersyukur. Mana Pak Bram? Nggak hadir ya? Oh, sudah pulang ya? Dokter berkata, tidak lewat 6 bulan. Kanker ganas. Kalau lewat 6 bulan itu mujizat. Nah kita semua berdoa, you know what happened? Kalau Tuhan izinkan. Ketika saudaraku di biopsi yang kedua kali, di RSCM Jakarta, dinyatakan semua kansernya hilang.
Dan pada waktu kita rapat dia bilang, saya siap mendirikan 3 gereja baru. Itu namanya saudaraku, dia mencium air itu. Jadi biarlah saudara dan saya dikenal yang baunya takut akan Tuhan. Amin. Biarlah kita minta kesetiaan itu. Seperti ikat pinggang tetap ada di pinggang. Oh haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi ada satu kebiasaan gereja mula-mula yang perlu kita lestarikan. Berapa banyak saudara di sini merasa engkau perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Saudara yang angkat tangan maju semua ke sini. Para pemimpin maju di depan mereka. Ya, cepat berdiri saudaraku, cepat berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu. Saya sepi sini, Virgi sini bantu saya. Engkau merasa akarmu dalam tanah sudah berdebu. Engkau merasa tidak ada pengharapan. Tadi waktu Pak Franky tanya, ya masih ada yang malu-malu. Sekarang mereka tahu. Oh, I need that hikmat. Aku perlu strategi. Aku perlu kuasa Tuhan. Ayo cepat. Para pemimpin ajak di depan mereka seperti rusa. Haleluya, haleluya. Ya Rohku, para pemimpin maju ke depan. Singkala aku dengan kuasa firman. Semua para pemimpin maju ke depan bantu kami. Ibu-ibu, Ibu Eli, Ibu Esther. Bergitulah jiwaku, ya Rohku, terus penuhi aku dengan minyak yang baru. Itu semua para pemimpin maju ke depan, beri jalan buat mereka, maju ke depan. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, Ayo semua maju. urapiku dengan minyakku. Kudusmu penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Come on, berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, aku datang padamu. Berikan kepadaku roh-Mu ya Tuhan. Roh yang membangkitkan, roh kehidupan, roh kemenangan, roh kejayaan. Aku perlu hikmat-Mu, aku perlu anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Aku mencium air.
Aku sadar Roh Kudus ada di tempat ini. Bahkan ada di dalam diriku. Rise up. Bangkitlah keluar dari hidupku. Mulai tumbangkan tangan saudara. Mari. Aku katakan dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus. Hidup kembali. Bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu lebih banyak hamba Tuhan wanita. Jangan ada di sana. Datang ke sini. Sangat banyak yang perlu didoakan. Oseka para Ada kebangkitan di tempat ini. Roh takut akan Allah memenuhi engkau. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Ada pengharapan baru dalam Dia. Strategic wisdom. Extraordinary wisdom. Full of grace. Full of power. Jangan tunduk lihat ke atas. Seperti rusa itu, buka mulutmu. Minum. 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 Masih kalaba-laba. Engkau adalah tanamannya Tuhan. Engkau adalah pohonnya Tuhan. Orapa rada kaya rada. Tuhan sedang menyembuhkan hati-hati yang terluka, hati-hati yang putus asa. Tuhan memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru, harapan yang baru. Yesus,
beban berat dapat urapan baru. In the name of Jesus. Roh Tuhan ada padamu. Roh hikmat dan pengertian. Oh haleluya. Nasihat dan keperkasaan. Pengenalan dan takut akan Tuhan. Engkau tidak akan menghakimi dengan selayang pandang atau dari kata orang. Oh kalababalai. This is holy ground. We are standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. Angkat tanganmu, these are holy hands. These are holy hands. We are lifting up holy hands. For the Lord. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Jesus. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence all around. We are standing on holy ground. Hallelujah. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Jesus now. We are standing in His presence all around. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa tunggul itu sudah bersemi kembali. Rumah tangga kita, usaha, pelayanan kita bertumbuh kembali. Katakan haleluya. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. The year of revealing. The year of exposure. Tahun depan, the year of judgment. Tapi juga the year of reward. Siap terima reward dari Tuhan? Saya tadi bangga tuh GK12. Aduh luar biasa. Saya tadi mau usul bagaimana kita pakai CCTV-nya Ferdi Sambo, taruh di sana. Di depan mie kejujuran. Padahal tidak berfungsi katanya. Tapi ada mata Tuhan melihat ke bawah. Amin. Dengan penuh syukur angkat roti. Tapi jangan dimakan sendiri. Datang pada saudaramu, pria dengan pria, wanita saling membungkukkan diri. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Di belakangmu ada itu Den. Dengan Hani. Oke. Ambil waktu saling mendoakan dulu. Amin.
Saling mendoakan. Ayo, saling mendoakan. I love you, brother. I love you, my sister. Korabahasi katahania. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Orabatekara materaone. Oh. Lalu tukarkan rotinya. Kesusahanmu, kesusahanku. Kemuliaanmu, kemuliaanku. Ada yang tidak dapat partner tuh. Boleh suami istri lah. Haleluya. Sikapataharama. Boleh bertiga itu ada Nantin dengan Lily. Love one another. More than anything, Lord, let the spirit of grace move among us, Lord. Roh kasih karunia, power mengikuti. Mirato rekana herata. Kesempatan saling minta maaf. Kalau istri merasa lebih hebat dari suami, minta maaf. Suami kasar kayak saya dulu, minta maaf. Oke? Baik. Sekarang angkat roti di atas kepala kita. Thank you, Jesus. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, harus ada darah tercurah dulu. Yesus mencurahkan darahnya, menebus kita, membenarkan kita, baru memuliakan kita. Angkat kepalamu. Maranatha, come Lord Jesus. Saudaraku yang kekasih, percayalah keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kita makan dalam nama Yesus. He's the God of the covenant. Tiada Tuhan yang memegang perjanjian, yang tidak pernah ingkar. Dia berkata, banyak umatku di negeri ini. Lebih banyak lagi akan di negeri ini. Angkat tinggi dengan hati penuh ucapan syukur. Murakara hasikatahanaka. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Let us celebrate. Yes. Ini, come on. Tetap berdiri, kita ucapkan syukur. Masih semangat dalam Yesus Tuhan, amin. Yes. Katakan haleluya. Jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah semesta segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari serukan keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari
Iya, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Segala puji hormat kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja. Terima kasih kami sudah boleh bersama-sama berkumpul. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang berbicara, menyampaikan berita firman, memberitakan isi hatimu. Terima kasih untuk semua pujian penyembahan. Apapun yang kami kerjakan di dalam dan di luar gedung ini, kami percaya Tuhan, kami mempersembahkan kepadamu. Biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, kami sudah tidak memiliki sesuatu pun, tetapi kami mau persembahkan itu hanya kepadamu Tuhan. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa tempat-tempat yang sunyi yang ada dalam kegelapan, terang Tuhan akan bersinar di tempat itu. Karena ada orang-orang yang punya bawa api yang daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan membawa terang, membawa kekuatan, membawa perubahan, membawa damai, membawa berkat yang tercurah atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Kami mau mengangkat tangan dan kami mau mengatakan kepadamu bahwa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih setia di dalam nama Yesus Tuhan, dan kekuatan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.